Cerita dimulai dengan Urus yang merupakan seorang bos monster terkuat muncul dan sekarang ia bertarung demi umat manusia. Star yang melihat hal itu langsung berteriak kencang karena di sana ia merasa senang dengan keadaan yang terjadi sekarang. Sambil terus melompat-lompat di sana Star berkata bahwa sekarang Urus telah menang dalam pertempurannya. Star terus melompat sedangkan Urus yang berukuran sangat besar hanya bisa terus memperhatikannya dari kejauhan. Lola terus memperhatikan hal itu, sedangkan Kyoka di sana ikut senang dengan keadaan yang terjadi sekarang. Para player lain pun ikut tersenyum dan di sana mereka bisa bernafas lega ketika melihat Urus yang bertarung demi umat manusia. Tapi tiba-tiba di sana Urus menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya belum menghancurkan God yang merupakan musuh sebenarnya. Terlihat di sana tubuh asli God masih baik-baik saja dan belum tersentuh sedikit pun. Star yang melihat hal itu pun langsung terkejut. Di sana ia berkeringat dingin, lalu dengan cepat ia pun langsung berlari kabur dan ia berkata bahwa sekarang pertarungan Urus masih belum selesai. Urus sendiri sekarang langsung mengeluarkan aura mengerikan sambil mengepakkan sayapnya karena sekarang ia ingin melakukan serangan kuat pada tubuh milik God. Kyoka di sana mencoba menahan efek dari kepakan sayap Urus. Player lain pun melakukan hal yang sama karena mereka tahu jika kepakan sayap Urus sangatlah kuat. Star sendiri di sana langsung terbang sehingga membuat Riot langsung terkejut dan harus menyelamatkannya. Kaki Urus masih berada di tanah, tapi secara perlahan kakinya mulai tak menapak karena di sana Urus ini terbang ke langit sehingga membuat hembusan angin yang sangat besar. Urus mengumpulkan kekuatannya secara perlahan dan ketika serangannya sudah siap untuk dilakukan, ia pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Urus di sana menatap tajam dan dia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengakhiri pertarungan tersebut. Sebuah serangan dari Urus sang naga terkuat pun keluar dan terlihat serangan Urus ini sangatlah kuat sehingga mungkin bisa menghancurkan beberapa gunung sekaligus. Serangannya di sana mengenai tubuh God. Tubuh God terus terkena serangan itu hingga tubuh God hancur sebagian karena hal tersebut. Urus di sana berhasil melancarkan serangan yang sangat mematikan dan terlihat bekas serangan Urus pun langsung membabat habis semua yang dikenainya. Setelah melakukan serangannya di sana Urus langsung memperhatikan keadaan sekarang. Kyoka pun mulai membuka matanya karena ia ingin tahu dengan keadaannya juga. Terlihat sekarang tubuh God itu hancur, tapi tiba-tiba tubuh God bergerak dengan menjijikan. Kyoka pun terkejut dan ia bingung tentang mengapa tubuh God itu masih bisa bergerak. Tubuh God itu pun mengeluarkan cahaya hijau aneh sehingga membuat Kyoka yang melihat hal itu semakin terkejut dengan keadaannya. Tubuh God di sana pecah menjadi piksel kecil berwarna hijau. Terlihat piksel itu bertebaran kemana-mana termasuk ke arah Urus yang sekarang sedang terbang. Para player yang melihat piksel hijau itu langsung kebingungan. Filantropis dan Choco pun di sana langsung bertanya tentang apa itu sebenarnya. Terlihat piksel itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang sehingga membuat Choco langsung terkejut dengan keadaan sekarang. Potongan piksel Choco pun langsung terbang ke arah langit dan ternyata semua piksel yang ada di sana pun langsung terbang ke langit yang ada di sana. Piksel itu berkumpul di satu tempat sehingga langsung membuat cahaya yang sangat terang. Jiwo yang melihat hal itu di dimensi lain langsung terkejut dan ia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jiwo terus bertanya hal itu pada Dewi, tapi Dewi tak menjawab dan malah menempelkan kepala pada tubuh Jiwo. Jiwo merasa kesal dengan keadaan saat ini, lalu sambil menggigit kepala Dewi di sana ia berkata agar Dewi ini menjawab pertanyaannya. Dewi pun di sana berkata bahwa tindakan Jiwo tadi terlalu sadis. Lalu pada akhirnya di sana ia berkata bahwa sekarang God sudah mencapai fase terakhir dari seorang bos monster. Dengan wajahnya yang cantik, Dewi mengatakan bahwa God sekarang benar-benar akan masuk ke dalam bentuk bos terakhir dirinya. Para player sendiri sekarang terdiam ketika mereka melihat keadaan saat ini. Di sana mereka terus memperhatikan keadaan sekarang. Filantropis dan Choco pun mulai melakukan hal yang sama, termasuk Kyoka dan Lola yang juga tak bisa berhenti memandang. Sebuah makhluk dengan rambut emas panjang telah muncul, sehingga membuat Riot menggertakkan giginya karena merasa kesal. Urus sendiri sekarang langsung menatap tajam, karena ia tahu bahwa makhluk yang disebut God sekarang muncul di hadapannya. God sekarang muncul dengan tubuh sempurna, dan di sana ia bercahaya dengan sangat terang. Jiwo terus melihat kemunculan God dari Flame of All Thing. Ia di sana sedikit panik karena ternyata wujud God ini berbeda dari yang dibayangkannya. Tiba-tiba di sana Jiwo pun mengeluarkan tangisan darah. Jiwo yang melihat dirinya seperti itu langsung kebingungan karena ia tak mengerti dengan keadaan yang terjadi sekarang. Jiwo bingung dengan hal tersebut dan ia bertanya tentang mengapa sekarang dirinya mengeluarkan air mata darah. Dewi yang melihat hal itu langsung menatap Jiwo dengan sedih karena sekarang ia mengetahui sesuatu yang terjadi. Kyoka sendiri sekarang ikut mengeluarkan air mata darah. Kyoka di sana terus mengeluarkan air mata tersebut sehingga ia merasa bingung dengan keadaannya. Semua player mengeluarkan air mata darah yang menyedihkan, termasuk Star yang juga berada di sana. God yang melihat hal itu langsung memberitahu agar mereka semua tak panik karena nanti semuanya akan baik-baik saja.
God sendiri sekarang langsung datang ke arah Urus dan di sana ia memandang Urus yang ada di hadapannya. God di sana berkata bahwa sekarang Urus yang merupakan naga berkepala dua sudah tumbuh besar, padahal dulu hanyalah seekor bayi naga. Ketika mendengar hal itu Urus sedikit terkejut karena ia tidak mengerti dengan ucapan God barusan. Tapi tiba-tiba ia pun teringat akan sesuatu. Urus di sana ingat dengan dirinya yang dulu merupakan sebuah telur. Urus yang merupakan telur itu dulu didatangi oleh God dalam bentuk biasa. Pada saat itu God langsung tertawa karena ia ingin melakukan sesuatu. Urus yang mulai mengingat semua hal itu dengan tidak jelas semakin bingung dengan ingatan apa itu sebenarnya. God sendiri sekarang langsung berkata bahwa Urus ini seharusnya menghancurkan manusia sebagai dosa kebanggaan, bukan malah menyelamatkan umat manusia. God terus mencecar Urus yang merupakan monster terkuat dengan perkataannya barusan. Urus yang kesal pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia berkata bahwa God ini memiliki bau yang menjijikan. Urus di sana melancarkan sebuah serangan mematikan yang sangat kuat ke arah God yang ada di hadapannya. Serangan Urus lagi-lagi sangat dahsyat sehingga membuat tanah bergetar untuk yang kedua kalinya. Asap bekas ledakan Urus tadi terjadi di mana-mana, sedangkan Urus di sana langsung menghela nafas setelah ia melakukan serangannya barusan. Urus yang merupakan naga berkepala dua di sana bernatap tajam karena sekarang ia pikir jika God ini akan terluka. Namun tiba-tiba Urus pun terkejut karena di sana God tidak kenapa-napa dan ia masih berdiri dengan tegap di hadapannya. God terus memperhatikan Urus dan di sana ia berkata bahwa dirinya itu sangat mempercayai dan menyayangi Urus. Tapi karena sekarang Urus telah berkhianat, God pun langsung menunjuknya dan ia berkata bahwa dirinya akan membunuh Urus. God pun langsung mengeluarkan sebuah bola hijau kecil dari jarinya barusan. Bola hijau itu bergerak ke arah Urus sehingga membuat Urus langsung kebingungan dengan hal tersebut. Bola hijau itu pun mengenai tubuh Urus. Terlihat bola hijau itu langsung mengeluarkan cahaya terang sehingga menyelimuti tubuh milik Urus saat ini. Pada akhirnya bola hijau itu meledak sehingga membuat Urus kesakitan dan berteriak dengan sangat kencang. Urus saat ini terkena serangan yang mematikan sehingga tak bisa menggerakkan tubuhnya. Star yang melihat hal itu pun langsung terkejut dan di sana ia memanggil Urus dengan cukup kencang. Urus sendiri sekarang terlihat terjatuh ke tanah setelah ia terbang tinggi. Di sana ia mengeluarkan suara kencang karena sekarang mulutnya mengeluarkan darah akibat serangan God. God pun langsung turun ke bawah dan sambil memperhatikan Urus di sana ia berkata bahwa Urus ini adalah seorang anak yang istimewa. God mengatakan bahwa jika tadi serangannya mengenai Aventador, maka Aventador sudah dipastikan akan mati dan tak bisa hidup lagi. Urus terus menatap God dengan sangat kesal. Lalu dengan cepat ia mengeluarkan cakarnya dan bersiap untuk menyerang ke arah God. Sebuah serangan yang cukup kuat pun di sana langsung melayang ke arah tubuh asli milik God. Terlihat serangan Urus ternyata sangat kuat sehingga menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar kuat. Para player yang ada langsung terbang, termasuk Choco dan Filantropis yang merupakan player tingkat tinggi. Serangan Urus ini langsung menggetarkan dunia. Puing-puing yang ada di sana langsung hancur, sedangkan Urus malah menatap tajam karena ia berpikir jika serangan dirinya pasti bisa membuat God terluka. Namun Urus malah terkejut karena God yang terkena serangannya malah bisa berbicara pada dirinya. God di sana menahan serangan Urus dengan satu jari layaknya Krishna yang mengangkat gunung. Dengan tatapan yang tajam di sana God berkata bahwa ia tak mengerti tentang mengapa Urus ini malah bertarung melawan dirinya. God di sana mengatakan bahwa sekuat apapun Urus menyerang dirinya itu tak akan berdampak sedikit pun. Ia di sana mengatakan bahwa dirinya adalah dewa, jadi wajar jika Urus tak akan bisa melukainya. God mengumpulkan kekuatan di jarinya, lalu dengan cepat serangan itu pun langsung menciptakan ledakan hingga keluar alam semesta. Star dan para player yang ada pun langsung terkejut dengan hal tersebut. Lalu Star yang ada di sana langsung mencoba untuk melihat keadaan yang terjadi sekarang. Terlihat tubuh milik Urus langsung hancur sebagian karena God menyerang dengan sangat kuat. Urus terkejut dengan hal tersebut dan ia sedikit tak menyangka dengan keadaan sekarang. Star yang melihat hal itu langsung mengeluarkan air mata sambil memanggil nama Urus. Sedangkan Jiwo yang melihat hal itu langsung ketakutan. Jiwo di sana panik dan ia berkata agar sekarang Urus yang sedang bertarung berhenti karena semuanya sudah selesai. Jiwo memberitahu agar Urus sekarang berhenti bertarung dan melarikan diri dari tempat tersebut. Urus yang mendengar hal itu dari Jiwo malah terdiam dan bahkan tak mendengarkan yang Jiwo ucap barusan. Lalu dengan nada yang sedikit berat di sana Urus berkata bahwa perintah Jiwo sangat bagus, tapi sayang ia tak bisa menuruti perintahnya. Sambil memperhatikan God di sana Urus berpikir bahwa God ini pasti bisa mengambil nyawa milik Jiwo. Urus di sana menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang dirinya harus melindungi Jiwo. Urus pun ingat dengan dirinya yang baru pertama bertemu Jiwo. Tak hanya itu, di sana ia ingat dengan semua hal yang pernah dilakukannya bersama-sama.
Dengan tatapan kesal tak berdaya di sana Urus berkata bahwa dirinya pasti akan melindungi jiwa meski harus mengorbankan dirinya. Menggunakan kekuatannya yang tersisa di sana Urs langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan ia bersiap untuk mengeluarkan kekuatannya lagi. Terlihat Urs pun langsung melancarkan serangan yang sangat kuat tersebut dan serangan itu sekarang akan mengenai Gad yang sedang berdiri dengan santai. Gad mengarahkan tangannya ke depan dan dengan santainya ia pun melambaikan tangan yang ia miliki. Karena hal itu serangan Urs pun langsung berbalik arah dan tak bisa mengenai si Gad. Gad di sana bisa mengembalikan serangan itu dengan sangat mudah. Urs yang melihat hal itu pun langsung terkejut. Sedangkan Gad di sana santai saja dan ia pun langsung menghela nafasnya. Gad menyilangkan tangan miliknya. Lalu tiba-tiba di sana ada sebuah gerakan secepat kilat yang dimana Gad ini muncul di hadapan Urs sehingga Urs terkejut ketika melihat hal tersebut. Gad yang menyilangkan tangannya di sana langsung bersiap untuk melakukan tendangan pada Urs. Urs pun di sana langsung terkena tendangan tersebut. Urs kesakitan dan bahkan di sana tubuhnya tak bisa digerakkan dengan benar. Gad pun berpijak pada bagian tubuh milik Urs. Urs makin panik karena ia tak menyangka jika Gad bisa melakukan hal di luar nalar seperti itu. Gad sendiri di sana malah menatap tajam dan di sana ia terus memperhatikan keadaan sekarang. Tiba-tiba di sana ia menggenggam bagian tubuh Urs dan dengan santainya Gad pun langsung merobek tubuh Urs yang merupakan monster terkuat tersebut. Terlihat sayap Urs yang merupakan bagian tubuhnya pun berhasil dicabik oleh Gad. Urs berteriak kencang karena di sana ia merasakan sakit yang luar biasa akibat hal tersebut. Terlihat bercak darah dari Urs mengenai wajah milik Gad, tapi Gad tak menunjukkan emosi apapun. Kyoka dan Lola langsung terkejut dengan hal tersebut. Bahkan para player hanya bisa diam dan tak menyangka dengan hal itu. Jiwo sendiri sekarang mulai merasa panik, sedangkan Star terus berteriak karena mengkhawatirkan keadaan Urs. Urs pun akhirnya terjatuh karena sekarang ia tak bisa terbang akibat sayapnya sudah tercabik. Gad langsung datang ke arah Urs saat ini dan tanpa basa-basi ia pun langsung bersiap untuk melancarkan sebuah serangan lagi dari jari miliknya. Namun tiba-tiba Gad terkejut ketika ada yang berteriak marah. Terlihat di sana ada Star yang menangis sambil bersiap untuk menyerang ke arah Gad. Star membawa sebuah palu kecil dan dengan langkahnya yang pendek di sana ia mencoba untuk menghentikan Gad. Gad yang melihat Star berlari seperti itu di sana santai saja dan sambil menghela nafasnya di sana ia merasa kesal dengan kelakuan Star saat ini. Karena hal itu Gad pun langsung bersiap untuk melancarkan sebuah serangan mematikan pada Star. Star yang melihat hal itu langsung terkejut, sedangkan si Gad di sana terus mengeluarkan kekuatannya. Para player langsung kaget ketika melihat hal tersebut. Lalu di sana sebuah ledakan super kuat pun terjadi lagi. Namun saat ini Star ternyata tidak kenapa-napa dan ia hanya terkena asap kecil saja. Ketika membuka matanya Star kebingungan karena ternyata sekarang di hadapannya ada Urs yang memiliki lubang di tubuhnya akibat serangan dari Gad barusan. Tubuh Urs sudah hancur berantakan dan bahkan di sana mulutnya terus mengeluarkan darah dengan mengenaskan. Star terus menjatuhkan air mata miliknya dan dengan tatapan tak percaya di sana ia bingung dengan kejadian saat ini. Gad yang merupakan pelaku utama pun di sana hanya berdiri dengan santai. Lalu dengan cepat ia pun langsung bersiap untuk melancarkan serangannya lagi ke arah Urs. Gad di sana terus melancarkan serangan mematikan ke arah Urs yang sudah sekarat. Urs terus mengeluarkan darahnya, sedangkan Star hanya bisa menangis karena hal tersebut. Si Gad sendiri di sana tak berhenti menyerang dengan kekuatannya, sehingga sekarang tubuh Urs ini terkena banyak serangan mematikan. Star mencoba untuk menahan tangisnya saat ini, karena di sana ia merasa kesal dan sedih akibat kelakuan si Gad yang tak memiliki perasaan. Di hadapan Star yang sangat kecil di sana Urs pun hanya bisa berteriak kencang karena menahan rasa sakitnya. Star yang melihat hal itu pun akhirnya menangis dengan menyedihkan karena ia tak kuasa menahan sedih ketika melihat keadaan Urs. Star terus menangis dengan keadaannya sekarang karena ia tak bisa melihat Urs yang terus disiksa tanpa henti. Urs sendiri di sana langsung datang ke arah Star dan ia berkata agar Star ini tak menangis. Star terkejut ketika melihat hal tersebut. Lalu dengan wajahnya yang polos di sana ia mencoba untuk memanggil Urs kembali. Sambil terus diserang oleh Gad, Urs pun langsung berkata bahwa Star sekarang tidak boleh menangis di hadapannya. Urs mengatakan bahwa jika Star menangis maka Urs ini gagal melindunginya. Star yang mendengar hal itu tak bisa berkata apa-apa. Lalu di sana ia pun ingat dengan dirinya yang pernah dibantu oleh Jiwo. Star yang mengingat semua hal itu langsung menahan air matanya. Lalu dengan keadaannya yang seperti itu, Star berkata bahwa dirinya bisa hidup kembali walaupun ia sudah dibunuh. Star di sana berkata bahwa nanti ia pasti hidup lagi, tapi Urs tidak bisa hidup lagi. Jadi ia harap Urs pergi dari tempat tersebut. Urs yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dengan mata indahnya. Dan di sana ia menjelaskan jika dirinya adalah pedang ego yang memang ditakdirkan untuk melindungi Jiwo yang merupakan tuannya. Star yang mendengar hal itu malah terus menangis dan sambil melihat ke arah Urs yang
yang sekarat di sana Star berkata bahwa sekarang dirinya ini sedang mengkhawatirkan Urs. Star di sana bertanya apakah Urs ini tidak akan kenapa-napa walaupun nanti ia tidak bertemu dengan Jiwo lagi. Sebuah ledakan pun langsung muncul tepat setelah Star mengatakan hal barusan. Tubuh Urs yang sudah rusak semakin hancur, darah pun terus mengucur dari dalam mulutnya, lalu matanya mulai sayu karena ia teringat dengan perkataan Star barusan. Urs pun ingat kembali dengan lembah kematian. Ia ingat ketika dirinya menjadi telur, lalu menetas menjadi naga berkepala dua dalam bentuk yang kecil. Ketika Urs baru saja lahir, tiba-tiba ia pun mendapatkan perintah dalam kepalanya. Dan karena hal itu, lembah kematian pun menjadi mengerikan. Di sana banyak sekali mayat para manusia, dan terlihat saat ini ada manusia yang datang dengan tangan yang gemetar. Urs sekarang harus membunuh mereka setelah ia membantai ribuan manusia hingga merasa bosan. Pada saat Urs membantai para manusia, ia masih berada di lembah kematian. Ia membunuh semuanya tanpa tujuan sedikit pun. Urs terus melakukan hal tersebut karena ia mendapatkan sebuah perintah di kepalanya. Urs pun langsung berpikir bahwa itu mungkin adalah sebuah kematian yang sebenarnya karena ia tak bisa hidup sesuka hati. Tapi meski begitu, di sana Urs terus bertanya apakah benar jika dirinya ini harus membunuh semua orang. Para manusia yang datang ke tempat Urs datang dengan perasaan ragu. Mereka takut dengan Urs sehingga Urs berpikir jika semuanya tak menyenangkan. Urs di sana terus ragu dengan keputusannya ketika membantai para manusia, dan pada akhirnya ia pernah mendapat kesimpulan jika dirinya tak boleh menghabisi manusia lagi. Para manusia sendiri sekarang terlihat terkejut ketika melihat Urs. Di sana mereka sedikit kebingungan karena ternyata saat ini Urs malah pergi meninggalkan mereka. Tapi tiba-tiba suara di kepala Urs muncul. Urs di sana kesakitan dan ia berkata bahwa setiap kali ia mencoba pergi, maka suara mengerikan itu akan bergema di kepalanya. Ingatan Urs tentang God yang menyuruh membunuh manusia pun muncul kembali, dan karena hal itu Urs pun berbalik dan sekarang bersiap untuk menyerang para manusia yang ada di hadapannya. Para manusia langsung terdiam ketika melihat hal tersebut. Mereka di sana tak bisa berkata apa-apa karena sekarang Urs yang merupakan naga berkepala dua akan melancarkan sebuah serangan mematikan. Sebuah serangan kuat pun langsung terjadi, namun itu semua bukan kehendak Urs, melainkan keinginan dari sistem. Karena kelakuannya yang seperti itu, di sana Urs pun berkata bahwa dirinya mulai kesepian. Urs saat itu berdiri sendiri tanpa ada siapapun yang bisa mengalahkan dirinya. Tapi pada suatu saat para anak buah Urs datang pada dirinya. Di sana mereka berkata bahwa sekarang ada seorang manusia yang datang ke pintu lembah kematian. Sambil memperhatikan Urs, di sana mereka berkata untuk diberi perintah agar melawan manusia itu. Namun Urs di sana menjawab bahwa dirinya yang akan melawan manusia itu sendiri. Urs pun mengepakkan sayapnya dan dengan bentuknya yang sangat besar, di sana ia pun langsung terbang ke arah manusia yang datang ke lembah kematian. Ketika Urs datang ke sana, ia pun langsung berkata bahwa pantaskah dirinya merasakan emosi seperti manusia walaupun ia sudah membunuh banyak manusia itu sendiri. Di pintu lembah kematian sendiri ada satu orang yang datang. Terlihat orang itu menggunakan jubah dan juga sebuah tongkat level 1. Ternyata itu adalah Jiwo, yang dimana sekarang Jiwo ingin menantang monster terkuat sendirian. Jiwo terus berjalan di lembah kematian, sedangkan Urus di sana memperhatikannya dari atas sambil terbang. Urus di sana menatap kecewa dan ia bertanya apakah benar jika Jiwo ini adalah penyusupnya. Terlihat Jiwo hanya menggunakan sempak dan juga membawa sebuah tongkat pemula, dan karena hal itu Urus pun langsung berkata jika Jiwo ini sangatlah meragukan. Sambil bersiap untuk datang ke arah Jiwo, di sana Urus kecewa karena sekarang ia harus membunuh manusia lemah yang memiliki harapan tinggi. Urus berkata bahwa sebenarnya ia mencintai manusia, tapi sayang manusia harus mati di hadapannya. Ketika Urus turun dari langit, sebuah ledakan yang cukup besar pun terjadi. Urus di sana menatap tajam dan ia berharap agar ada orang yang lebih kuat dari dirinya untuk menghentikan penderitaan yang ia rasakan. Urus pun saat ini langsung memberikan sebuah tekanan kuat ke arah Jiwo. Lalu sambil berteriak kencang, di sana Urus berkata bahwa dirinya adalah makhluk terkuat di Chronolife, jadi sudah pasti tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jiwo sendiri sekarang malah terdiam di hadapan sang monster terkuat. Urus yang melihat hal itu langsung kesal dan dengan wajah mengerikannya ia berkata bahwa berani sekali seorang manusia berjalan ke arah lembah kematian. Jiwo yang dulu putus asa tak memperdulikan kedatangan Urus. Lalu saat Urus berkata tentang hidup dan mati, Jiwo pun tak peduli dan ia hanya fokus dengan keadaannya saja. Urus sang naga berkepala dua di sana berkata bahwa Jiwo ini adalah manusia bodoh, tapi tiba-tiba di sana ia terkena sebuah serangan mematikan.
Satu kepala yang ia miliki pun menghilang. Urus pun bingung dengan hal tersebut karena di sana Jiwo bisa menang dengan mudah. Dengan nada yang mengerikan di sana Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya akan menghabisi Urus hingga tak tersisa. Jiwo di sana memasang wajah kesal dan ia berkata bahwa ia tak peduli dengan bos terkuat atau apapun itu karena yang terpenting adalah ia bisa membantai semuanya. Urus pun langsung kaget ketika melihat hal tersebut dan di sana tiba-tiba ia mencoba bertanya pada Jiwo, tapi Jiwo tak peduli hal itu dan di sana ia malah menyerang Urus untuk kedua kalinya. Urus pun akhirnya menjadi pentol. Lalu Jiwo di sana berkata bahwa sekarang ia merasa kecewa karena senjatanya hanya bisa dipakai sekali lagi. Ketika mendengar hal itu Urus pun langsung menatap tajam. Dan di hadapan Jiwo sekarang Urus langsung berkata bahwa ia bisa mengatasi permasalahan Jiwo. Jiwo sendiri sekarang sudah bersiap untuk menyerang Urus, tapi ia tak jadi karena Urus mengatakan sesuatu. Urus di sana menawarkan diri untuk menjadi Ego Sword milik Jiwo. Di sana ia menjelaskan jika dirinya menjadi senjata Jiwo, maka senjata Jiwo tak akan pernah hancur. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut dan di sana ia pun langsung tertawa karena merasa senang dengan keadaan sekarang. Jiwo berteriak kencang hingga membuat Urus ketakutan dan dengan wajah senangnya ia berkata bahwa sekarang alur cerita Chrono Life akan berubah. Jiwo memasang wajah yang amat girang dan ia berkata bahwa dirinya akan melakukan balas dendam pada orang-orang yang telah meremehkannya. Pada akhirnya Jiwo pun setuju agar Urus menjadi Ego Sword miliknya. Terlihat tubuh Urus pun hancur karena sekarang jiwanya masuk ke dalam senjata milik Jiwo. Batang sakti milik Jiwo sekarang menjadi senjata terkuat yang pernah ada. Dan setelah kejadian itu Urus dan Jiwo pun akhirnya menjadi belahan jiwa. Urus yang telah menjadi jiwa pun awalnya mendapatkan beberapa perintah di kepala untuk membunuh manusia. Pada awalnya Urus langsung menyuruh Jiwo untuk menghancurkan dunia. Namun lama-kelamaan suara di kepalanya mulai hilang dan sekarang ia bersama dengan seseorang. Urus ingat ketika dirinya makan bersama dengan Jiwo. Ia juga ingat dengan kelakuan Jiwo yang absurd dan bahkan ketika Jiwo bertingkah seperti menyayangi Urus. Urus mengingat semua pengalamannya ketika bersama Jiwo dan ia juga ingat ketika dirinya terkejut secara serentak. Urus di sana mengatakan bahwa semua hal itu sangat menyenangkan karena sekarang dirinya bisa hidup bersama dengan seseorang yang berharga. Jiwo adalah penyelamat Urus karena ia bisa membangunkannya dari mimpi buruk. Urus yang mengingat semua hal itu sekarang langsung menatap dengan tatapan sedih. Di sana ia sedih karena sekarang dirinya harus menerima banyak serangan kuat dari God yang merupakan dewa. Star terus bersedih dan ia mencoba untuk memanggil Urus yang ada di hadapannya. Urus tak bisa berkata apa-apa dan ia hanya berpikir jika sekarang dirinya harus membalas budi pada Jiwo. Sambil melihat ke arah God yang sedang menyerangnya, di sana Urus berkata bahwa si God tak boleh bertemu dengan Jiwo. God pun tiba-tiba terkejut ketika ia melihat sesuatu yang datang. Terlihat sekarang yang datang adalah sebuah cakar besar yang akan mengenai dirinya. Cakar itu milik Urus dan di sana Urus langsung menggenggam God dengan sangat erat. Urus langsung berkata bahwa sekarang ia akan membunuh God bersamaan dengan dirinya. God sendiri sekarang terlihat sudah terkena cengkraman Urus sehingga ia tak bisa melakukan apapun. Lalu di sana God bertanya apakah sekarang Urus ini berniat untuk meledakkan dirinya sendiri agar mereka mati bersama. Urus pun langsung menjawab jika itu benar. Lalu ketika mendengar hal itu God pun langsung terkejut karena ternyata sekarang Urus bersinar dengan sangat terang dan ia akan meledakkan diri bersamaan dengan God. God yang sekarang akan meledak dengan Urus pun di sana langsung berkata bahwa ia punya pertanyaan. God di sana bertanya, mengapa Urus sekarang berpihak pada manusia, padahal perintah yang ia berikan masih ada dalam kepalanya. God sekarang tak mengerti mengapa Urus harus mengorbankan nyawa satu-satunya demi para manusia. Terlihat sekarang perintah dari God pun mulai muncul di kepala Urus. Namun Urus langsung berkata bahwa ia sudah tak merasakan sakit akibat hal itu lagi. Perintah dari God pun terlepas dari kepala Urus. Urus di sana melepaskan kekangan tersebut dan sekarang ia bisa melakukan semua hal sesuai dengan kehendaknya. Dengan wajah sedihnya Urus pun berkata bahwa ia berpihak pada manusia karena mencintai mereka. Sambil meledakkan dirinya Urus akhirnya berkata bahwa manusia yang ia maksud adalah Jiwo. Pilantropis dan Choco yang melihat hal itu langsung panik dan ketakutan. Riot merasa kesal, sedangkan Kyoka di sana menangis karena tak ingin kehilangan Urus. Star terus terdiam dengan keadaan sekarang. Ia mencoba menahan tangisnya, namun pada akhirnya ia pun menangis dengan kencang. Star terus mengeluarkan air mata miliknya karena ia berpikir jika Urus akan pergi untuk selamanya. Sebuah ledakan super kuat pun terjadi di dunia. Urus merasa sedih dan ia berkata bahwa sekarang dirinya memiliki satu penyesalan.
Dengan matanya yang indah di sana ia mencoba menatap tajam. Lalu di sana ia pun ingat kembali ketika bersama dengan Jiwoo, ketika ia makan dengan Jiwoo, ketika ia kaget dan bahkan ketika ia sering bercanda dengan Jiwoo. Urus pun langsung memejamkan matanya dan dengan keberadaannya yang mulai menghilang ia berkata, oh ia menyesal karena tak bisa melihat Jiwoo untuk terakhir kalinya. Urus pun lenyap secara perlahan hingga tak ada di alam semesta. Lalu akhirnya ia pun menjadi bagian dari alam semesta itu sendiri. Sebuah jubah terbang di alam semesta. Jiwoo di sana muncul dan ia langsung memeluk Urs dengan kedua tangannya. Jiwoo tersenyum dan ia berkata jika Urs sudah bekerja dengan keras. Sedangkan Urs yang berada dalam pelukan Jiwoo sekarang tak bergerak dan ia juga sudah tak sadarkan diri. Cerita pun selesai. Sebuah romansa di mana monster terkuat yang biasa bersama dengan Jiwoo sekarang harus tak sadarkan diri karena keadaan yang datang pada mereka.